I'm yours. With you. I'm yours. With you. I'm yours. With you. I'm yours. With you. Yours. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami bisa berkumpul di sini kembali Tuhan. Sekarang kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Pimpin kami. Feels like a river was over me. Immerse me in water as deep as the sea. Hide me in love, your reading embrace. Peace like a river was over me. As I worship your majesty, I worship your holy name. Jesus, my everything. All that I am is yours. Spirit, Lord, have your way as I worship your majesty. I worship your holy name. Jesus, my everything. All that I am is yours as I worship your majesty. I worship your holy name, Jesus, my
the heavens, fling wide again, as we burn with mercy. Pour out your presence, inhabit our praise, as we cry, holy, holy. Open the heavens, fling wide again, flood every heart with mercy. Pour out your presence, inhabit our praise, as we cry, holy, holy. Open the heavens, fling wide the gates, flood every heart with mercy. Pour out your presence, inhabit our praise, as we cry, holy, holy. Oh, as we cry, holy, holy. Lord, send me now, move of your spirit, heaven break down, counting power, heavenly grace. Before to do it again, Lord, send revival, Lord, send it now, move of your spirit, heaven break down, come now in power, cover this land, like you've done it before, would you do it again? Lord, send revival, Lord, send it now, move of your spirit, heaven break down, come now in power, cover this land, like you've done it before, would you do it again? Heaven break down, break down, Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan Yesus, kami bisa ada di sini semua karena Engkau Tuhan. Kami tahu sekarang berat Tuhan. Banyak hal yang terjadi di hidup ini Tuhan. Kami gak tahu apa yang akan terjadi di hidup kami nanti Tuhan. Tapi Tuhan, kami berikan semua keresahan kami, semua kekecewaan kami, berikan semua kepadamu Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau akan menjamah kami, bahwa Engkau akan menjaga kami Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah ini Tuhan. Pimpin dari awal
biar Engkau yang beracara di atas kami dan Engkau yang berbicara Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Shalom CDC semuanya. Gimana kabar kalian semua? Gue yakin kalian semua baik-baik aja ya. Siapa puji nama Tuhan semuanya, amin? Yes. Come on, Yesus mulia.
siap puji nama Tuhan semuanya, amin. Yes. Ku percaya. Come on, sini sih. Sama-sama kita katakan. Aku duga kau selamatkan hidupku, hapuskan dosaku. Kini ku kan berikan seluruh hidupku, segenap hatiku. Tak kuduga kau selamatkan hidupku, hapuskan dosaku. Kini ku kan berikan seluruh hidupku, segenap hatiku. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, namun ku tetap. Ku percaya padamu, kau Tuhan dan Rajaku, memegangku teguh, mendekapku selalu. Jiwaku memujimu, agungkan pribadimu, sangat ku cinta kau selamanya. Tak kuduga
kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh percaya kepada Engkau. Dan hanya Engkau kerinduan hati kami. Hanya Engkau keinginan kami Tuhan. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, Mengutamakan Engkau Yesus. mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Sama-sama kita katakan, yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Dengan lembut kita katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan
tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, dengan lebih tulus saya katakan hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau puji, Sama-sama katakan hanya Kau. hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, Berjalan bersamamu. berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau puji, Selamanya Kau ku cinta. selamanya Kau ku cinta, Selamanya Kau ku cinta, selamanya Engkau kami cinta Tuhan. Tuhan, sebelum kami menutup tahun ini Tuhan, minggu-minggu sebelum kami menutup tahun, biar kami diubahkan oleh Engkau Tuhan. Biar apapun yang kami dengar Tuhan, itu membuat kami jadi manusia yang baru Tuhan, yang semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Oke semuanya, bersyukur banget kalau dikasih kesempatan sekali lagi atau satu hari lagi boleh sharing di sini dan didengar di rumah kalian masing-masing. Sebenarnya tema bulan ini tentang crazy love. Crazy love. Pastinya crazy love-nya kita ke Tuhan. Dimana kita semakin tergila-gila, cinta kita semakin mungkin berkobar-kobar sama Tuhan. Minggu lalu kita udah denger sharing dari Coach Stephen Erastus, ngomongin tentang crazy love. Memang semua itu butuh waktu dan proses. Semua itu butuh waktu dan proses. Bahkan mengasihi Tuhan pun pasti butuh waktu dan proses. Well, hari ini gue pengen sharing tentang 9. 9 itu apa sih? 9 itu singkatan dari normal is not enough. Normal is not enough. Normal is not enough. 9. Awal-awal COVID-19. Memang tahun-tahun ini tuh tahun-tahun yang sebenarnya tragis dan lucu gitu. Tragis dan juga lucu. Awal-awal COVID-19, hari pertama orang kena COVID, bukan hari pertama. Orang pertama kena COVID, Indonesia masih santuy-santuy aja. Masih jalan-jalan kemana-mana. Ini orang pertama nih, kita masih biasa-biasa aja. Makanya waktu orang pertama kena COVID, gue masih bisa nonton konser, masih gereja masih buka. Itu orang pertama. Orang kedua kena COVID, masker menipis. Karena masker di mana-mana udah hilang gitu. Tiba-tiba jadi mahal banget gitu. Lebih mahal masker dibanding cabai gitu kan. Itu hari kedua. Orang kedua. Orang ketiga kena COVID, hand sanitizer, apa gimana ngomongnya? Hand sanitizer hilang juga. Beberapa merek-merek ya itu bener-bener hilang, tiba-tiba nggak bisa dicari dimanapun. Dan keluarlah orang-orang yang bikin dari rumah ya kan, yang homemade itu.
bahkan harganya naik banget, ya kan? Orang keempat kena COVID, supermarket rame. Semua udah kayak kacau banget. Ingat kan semuanya ya, dimana supermarket tuh bener-bener gila banget hari itu. Semuanya borong Indomie, ya kan? Sampai ada ya di Instagram ya, tulisannya gini, mungkin gak kena COVID tapi kanker usus gitu. Itu lucu banget sebenarnya. Orang-orang bener-bener gila-gilaan nyetok makanan buat di rumah. Itu orang keberapa tadi? Orang keempat loh. Jadi orang pertama biasa-biasa aja kan. Orang kedua masker udah mulai naik harganya. Orang ketiga mulai tuh yang buat cuci tangan semuanya udah hilang dan harganya naik juga. Orang keempat bikin makanan-makanan makin hilang gitu. Orang kelima, orang keenam mulai lockdown, gak ada yang berani kemana-mana. Betul gak? Gila, gue inget banget masa-masa itu, gue takut banget pas masa-masa itu. Kayak padahal orangnya tuh belum ada 100. Tapi hari pertama tapping di CDC, gue kayak bawa senjata banyak banget. Dari bawa tangan gue, sampai buat meja, sampai buat stand mic-nya, itu gue semprot semuanya. Itu baru ratusan. Well sekarang, sehari udah bisa 8.000. Tapi kita staycation. Kita jalan-jalan, kita pergi nongkrong dimanapun. Bayangin teman-teman, waktu 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, kita paniknya minta ampun. Tapi pas udah 8.000 per hari, B aja ya ternyata ya, B aja ya. Udah kayak gak ada apa-apa malahan. Kenapa sih bisa kayak gitu? Karena kita udah mulai menyadari kalau memang hidup kita tuh bakal sama virus ini. Walaupun bentar lagi pasti kita dikenalin sama vaksinnya kan. Makanya kata pemerintah, tak kenal maka tak kebal. Kita bakal kenal sama virus ini, cepat atau lambat. Dan yang paling parahnya mungkin kita udah terbiasa sekarang. Kita bener-bener udah terbiasa. Dulu new normal itu kayaknya udah susah gitu. Tapi buat sekarang kita biasa aja, bener-bener biasa aja. Sama kayak kekristenan. Awal-awal kekristenan ada, orang-orang itu takut loh sama Tuhan. Betul gak? Awal-awal kekristenan ada, orang pertama mungkin ya berani mati di Raja Batu. Orang kedua mungkin berani disalib terbalik demi Tuhannya. Orang ketiga, orang keempat, ratusan orang, bahkan ribuan orang pada zaman itu berani dimasukin ke goa atau ditaruh di satu tempat dan jadi makanan singa. Dijadi bahan taruhan sampai dibunuh akhirnya. Itu baru orang pertama, orang kedua, orang ketiga, ratusan. Tapi sekarang udah jutaan orang, ternyata enggak. Kekristenan malah hilang. Kenapa? Karena orang-orang makin sadar kalau dosa itu, bikin dosa itu wajar. Sama kayak COVID-19. Lama-lama orang itu sadar kalau hidup sama virus itu wajar. Biasa-biasa aja. Sama kayak kekristenan. Lama-lama hidup sama dosa itu biasa aja. Maka itu teman-teman, hari ini sharing yang bener-bener singkat banget ini. Gue cuma mau kasih tahu satu hal. Kalau musuh terbesar dari kekristenan, itu bukan roh-roh jahat yang ada di pohon. Bukan yang ngesot-ngesot dimanapun. Bukan yang kalian takutin waktu kalian mau ke kamar mandi jam 2 pagi, jam 3 pagi. Bukan yang kalian takutin di kamar waktu mati lampu. Bukan. Musuh dari kekristenan itu siapa? Itu kewajaran. Waktu orang-orang ngerasa jadi Kristen itu normal biasa aja. Padahal kekristenan itu nuntut seluruh hidup kita. Dia mengambil seluruh hidup kita. Kayak orang-orang zaman sekarang nih, kayak kita yang udah wajar hidup sama virus ini, sama kayak orang-orang Kristen yang merasa wajar hidup sama dosa. Makanya bahaya banget teman-teman. Bahaya banget. Kalian tuh harus sadar kalau hidup itu bener-bener tragis dan singkat. Bahkan tahun ini ya, gue berasa hidup itu cuma di bulan Januari, Februari, Maret, dan Desember. Karena waktu bulan-bulan kemarin tuh cepet banget dan gue gak tahu gue ngapain.
Bener-bener tiba-tiba, wah gila udah mau tutup tahun aja. Gila udah November kemarin. Gila udah Desember. Gila udah Natal. Gue kayak, gila tahun ini cepet banget. Dan tragisnya minta ampun, udah cepet tragis lagi. Jadi kalau buat teman-teman, udah sadar banget nih hidup kita tuh rentan banget. Rentannya minta ampun. Tapi lu gak berani mempertaruhkan hidup lu untuk Tuhan. Kita bener-bener bukan manusia namanya. Karena manusia yang bener-bener itu bukan cuma eksis. Tapi dia bakal hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia bakal hidup untuk penciptanya. Dari masa muda kita, kalau kita hidup cuma buat diri kita sendiri, keakuan kita gagal jadi manusia. Kita gagal jadi manusia. Tuhan itu tuh gak butuh kamu tuh, sorry ya, Tuhan itu bukan ngomongin tentang gereja. Tuhan Yesus datang ke dunia itu bukan bawa agama, bener gak? Benar. Dia datang ke dunia itu bukan bilang saya mau bikin agama Kristen. Dia datang ke dunia itu untuk mengosongkan diri loh, ingat loh. Jadi kalau kita datang ke dunia untuk hidup bagi diri kita sendiri, kita benar-benar gagal jadi manusia. Makanya kalau Kristen tidak mengosongkan diri, hidup untuk dirinya sendiri, which is normal kan kayak gitu, kan semua manusia hidup buat dirinya sendiri, untuk keuntungannya sendiri. Itu normal banget, tapi gak normal di mata Tuhan. Dan selama kita hidup normal-normal aja, ya kayak hidup sama dosa gak kenapa-napa, ya hidup buat diri kita sendiri gak kenapa-napa, selama itu juga lo hidup dalam kebinasaan. Lo hidup dalam kebinasaan. Hidup ini benar-benar singkat dan tragis dan super cepat. Gue mau ajak kita semua buka Filipi 3 ayat 7-8. Filipi 3 ayat 7-8. Gue bacain. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Gila gak sih teman-teman? Firman Tuhan ini itu bilang waktu dia kenal Tuhan, waktu dia ketemu sama Tuhan, dia anggap semuanya sampah. Dan cuma Tuhan satu-satunya hal yang paling berharga di hidup dia. Tapi sekarang nyatanya teman-teman, Tuhan kita anggap sampah. Dan kita anggap orang lain, bahkan sesuatu itu lebih berharga dibandingkan Tuhan. Dibandingkan Tuhan. Betapa bobroknya kekristenan kita. Jadi teman-teman ya yang nonton di rumah, yang nonton tiap minggu rajin, kamu tahu seberapa rajin kamu nonton online ini, mau kamu nonton berapa pendeta, tapi kalau hidup kamu gak berkenan di hadapan Tuhan, ini kosong semuanya. Omong kosong. Mau kita tapping tiap minggu di sini, gue sendiri tapping ataupun tim CDC yang tapping di sini. Mau kamu sekolah pendeta kah? Kalau kamu gak berhasil jaga api kamu dan kesetiaan kamu sama Tuhan, kamu sia-sia hidup. Kamu sia-sia. Jadi gue pengen ajak banget nih teman-teman CDC yang ada di rumah maupun dimanapun kalian berada. Lo harus tahu, normal is not enough. Untuk ikut Tuhan, lo harus berani bunuh diri lo untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu mutlak. Itu benar-benar mutlak. Sepanjang umur hidup lo, itu semua milik Tuhan dan hanya untuk Tuhan. Jadi jangan seneng kalau lo itu rajin nonton online, nonton Turut ID gitu. Jangan seneng. Karena lo harus cek hidup lo setiap hari. Itu benar-benar milik Tuhan atau milik lo? Itu benar-benar milik Tuhan atau milik lo? Ciri-cirinya cuma satu. Orang yang maunya hidup normal, dia akan memiliki dirinya sendiri. Dan Tuhan gak boleh memiliki dia. Tuhan jangan sentuh-sentuh gue. Gue mau di gereja, gue mau ke gereja, gue mau pelayanan, gue mau nonton Turut ID, gue mau rajin Tuhan. Tapi lu jangan sentuh perasaan gue. Lu jangan ngambil apa yang gue gak suka. Lu jangan berani-beraninya sentuh harga diri gue. Bayangin teman-teman. Jadi, jangan sampai kebiasaan-kebiasaan kita bersama dunia itu bikin kita lari cepat sama dunia dan gak lari sama Tuhan. Jangan. Cepatnya dunia berjalan harusnya bikin kita lari jauh bersama Tuhan. Bukannya lari sama dunia. Lu makin keren, makin ganteng, makin cantik, makin kece, tapi lu makin jauh dari Tuhan. Lu makin cerdas, lu makin keren main game, lu makin apa,
Tapi kalau lu makin jauh dari Tuhan, semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia. Normal is not enough. Normal is not enough. Jadi kalau lu udah tahu nih, gue Kristen, artinya ini udah bukan gue. Tuhan yang hidup dalam gue. Ini bukan gue. Tuhan yang hidup dalam gue. Kalau orang yang gue belum menikah. Tapi gue kan ngelihat orang lain menikah, bahkan bapak emak gue gitu kan, hidup bersama. Gila, itu bisa puluhan tahun woy. Puluhan tahun bersama gitu. Lu kira gak bosen? Lu kira mereka gak pernah ngerasain kecewa? Lu kira mereka gak pernah marah? Lu kira mereka gak pernah ngerasain bosen ketemu tiap hari? Gue yakin pernah. Gue yakin banget pasti. Tapi yang paling penting teman-teman, yang mereka jaga tuh bukan bercandaan ya, biar makin seneng. Yang mereka jaga tuh bukan jangan kecewain masing-masing ya. Bukan. Yang mereka jaga tuh apa? Apinya. Api. Waktu lo bikin gue kecewa, waktu Tuhan mungkin bawa gue ke tempat yang gue gak suka, ke keadaan yang gue mungkin gak suka, gue tetap di sini Tuhan bareng lo. Tuhan, waktu lo bawa ke situasi yang gue benci banget, gue tetap di sini Tuhan sama lo. Normal, kalau orang normalnya Tuhan kecewain, Tuhan tinggalin, atau lu ngerasa apa, pergi aja ninggalin Tuhan. Normalnya begitu. Tapi kalau lu tahu Kristen itu tentang Tuhan, bukan tentang lo, apapun kondisi hidup lo, itu bikin lo makin mengasihi Tuhan dan makin mengasihi Tuhan. Makin mengasihi Tuhan dan makin mengasihi Tuhan. Makanya ada satu lagu yang gue pengen nyanyiin, yang pengen banget gue nyanyiin, karangan mungkin Kak Frankie, tapi dinyanyiin sama Kak Frankie Kuncoro. Orang yang hidupnya untuk Tuhan itu pasti kehilangan hak. Orang yang hidupnya untuk Tuhan itu pasti kehilangan hak. Lu gak mungkin memiliki apapun. Lu gak mungkin menggenggam hidup lo. Lu gak mungkin menggenggam harga diri lo. Lu gak mungkin genggam apapun. Karena normal is not enough. Orang-orang yang normal itu hidup buat dirinya sendiri. Tapi kalau lu hidup buat Tuhan, gak ada pilihan lain selain hidup buat kemuliaan nama Tuhan. Gue mau nyanyiin satu lagu ini. Dari refnya mungkin. Oke, mungkin pemusik belum siap. Baru siap. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Katakan refnya. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mungkin hari ini gue sharing bener-bener singkat banget, tapi gue pengen ingetin kalian semua di rumah, kalau jadi Kristen itu jangan setengah-setengah. Jangan. Kalau lu denger gue ngomong ini di rumah kalian masing-masing,
Jangan sampai hidup kita gak ada perubahan. Jangan sampai. Karena sia-sia. Lagu ini jadi sia-sia, hidup kita jadi sia-sia, pelayanan lu mungkin di gereja jadi sia-sia. Karena gak cukup teman-teman, gak cukup. Lu harus jaga api lo. Lu harus belajar jaga api lo. Belajar ngelakuin apapun buat Tuhan. Belajar setia sama Tuhan. Gue mau cerita satu hal sebelum gue menutup khotbah gue hari ini. Jadi beberapa hari yang lalu, adik Om Eras, bokap gue, yang paling kecil, adik yang paling kecil tapi tetap udah tua. Jangan mikir kecil itu berarti ini kayak segede gue, enggak. Kayak enggak kecil tuh bener-bener umurnya walau tetap udah tua gitu. Dia baru aja meninggal karena COVID-19. Padahal dari banyaknya saudara Om Eras, dia yang paling kecil. Tapi lebih tragis lagi waktu gue bayangin gue tuh anaknya. 2 tahun yang lalu anaknya baru kehilangan bokapnya karena serangan jantung. Tapi kemarin, minggu lalu, dia kehilangan mamahnya lagi karena COVID-19. Dia baru ketemu sama mamanya beberapa hari yang lalu loh. Dan ternyata itu jadi perjumpaan terakhir dia karena dia gak boleh lagi ketemu mamanya. Itu mamanya. Tapi lo harus tahu ya, semenjak itu gue jadi mikir gila. Cuma satu sih yang gue pikirin, bukan Tuhan lindungin gue kemanapun gue berada gitu. Tapi Tuhan, pantas gak sih gue dapat perlindungan dari Engkau? Pantas gak? Gak pantas. Hidup kita tuh penuh dosa. Hidup kita tuh kacau banget. Hidup kita tuh bener-bener bobrok banget. Sering banget lo hidup cuma buat mikirin diri lo sendiri. Hidup wajar, normal-normal aja dan ngerasa cukup jadi Kristen. Padahal Tuhan bilang, anak gue gak kayak gini woy, gak kayak gini. Kalau lo bener-bener anak gue, di hati lo ada gue, di pikiran lo ada gue, di waktu-waktu hidup lo ada gue, di online school lo ada gue. Makanya lo gak mungkin berani nyontek atau telepon grup call sama teman-teman lo walaupun guru lo gak tahu. Gak mungkin. Di dunia yang udah rentan ini dan makin rusak, lu cuman bisa duduk sama Tuhan. Lu cuman bisa niatin hidup lu cuman buat kemuliaan nama Tuhan. Gue yakin nih kalau yang kalian nih yang nonton CDC hari ini pasti udah terbiasa dengar suara kebenaran. Pasti udah terbiasa banget dengar kita khotbah. Tapi kalau lu gak ada perubahan, lu masih mau hidup wajar, semuanya kosong, semuanya mati. Lo harus belajar bener-bener ninggalin hak lo untuk kemuliaan nama Tuhan. Sampai lo bisa bilang, hidup gue, gitu kan anak zaman sekarang, hidup gue bukan gue lagi, tapi Kristus yang hidup dalam gue. Tuhan, gue mau ninggalin apapun demi kemuliaan nama Engkau Tuhan. Gue undang kalian semua bangkit berdiri. Kita sama-sama nyanyiin lagu ini, semua karena anugerah-Mu. Katakan, semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku,
di rumah yang sering banget dengerin kita sharing, bahkan ibadah sama kita, gue mau ajak lo semua untuk ngecek diri, untuk tanya ke diri sendiri, Tuhan, seberapa rajin gue berubah, seberapa rajin gue memuliakan nama-Mu Tuhan. Bukan seberapa rajin gue nonton YouTube rohani, bukan seberapa rajin gue baca Alkitab, bukan, no. Tapi seberapa rajin kita mau berubah, seberapa rajin kita untuk jadi apa yang Tuhan inginkan. Dengar khotbah gini gampang banget teman-teman, tapi gue gak ajak lo dengar khotbah terus. Gue mau ajak lo denger suara hati lo, denger Tuhan ngomong apa, biar lo terus berubah jadi apa yang Tuhan inginkan. Tuhan, makasih buat hari ini Tuhan. Makasih banget Tuhan buat firman yang Engkau titipkan. Karena kami diingatkan kembali Tuhan untuk kami berubah jadi apa yang Engkau inginkan Tuhan. Kami gak pernah Tuhan berpikir untuk terus diem Tuhan. Karena kami yakin Tuhan, kalau suatu saat nanti kami akan terus berubah jadi apa yang Engkau inginkan Tuhan. Makasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur memiliki-Mu Tuhan. Kami bersyukur jadi anak-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. See you and God bless.